Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan juga Pak Sutirman dan Pak Wahyu. Di sini saya Aktiva Amelia Putri dengan NIM 2280 2241055 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2022. Akan menjelaskan mengenai pengantar administrasi kepegawaian dari mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membacakan beberapa topik yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan fungsi administrasi kepegawaian. Yang kedua ada pengertian, prinsip, dan sistem penyusunan serta metode formasi pegawai. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan pegawai dan juga pengadaan pegawai. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari administrasi kepegawaian. Jadi administrasi kepegawaian sendiri merupakan cabang administrasi yang berfokus pada manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi biasanya administrasi kepegawaian ini mencakup kegiatan seperti rekrutmen, terus ada penempatan, pengembangan, penilaian, pengajian, dan juga pensiun dari pegawai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari administrasi kepegawaian. Itu ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan pegawai. Yang kedua ada pengorganisasian pegawai. Yang ketiga ada pengarahan pegawai. Dan yang keempat adalah pengendalian pegawai. Jadi perencana pegawai sendiri merupakan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia seperti jumlah dan juga jenis karyawan yang diperlukan, juga serta strategi pengembangan karir dan penelitian seperti itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian kepegawaian gitu. Pengorganisasian sendiri menentukan struktur organisasi yang efisien, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara karyawan serta pembentukan unit kerja yang sesuai. Yang ketiga ada pengarahan pegawai, yaitu memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bisa melalui komunikasi yang efektif, terus pembinaan dan juga pengembangan keterampilan. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu pengendalian pegawai. Jadi pengendalian ini bermaksud memantau kinerja pegawai dan juga mengevaluasi pencapaian, terus juga melakukan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan bahwa operasi yang berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip dari penyusunan formasi. Prinsip dari penyusunan formasi ini terdapat 3. Yang pertama itu ada penyesuaian dengan beban kerja. Jadi setiap jenjang jabatan itu juga memiliki jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja tersebut. Terus yang kedua ada perpindahan posisi jabatan. Perpindahan posisi jabatan itu yang dimaksud jadi setiap pindah dari posisi jabatan yang baik karena mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila terjadi posisi jabatan yang lowong atau kosong seperti itu. Terus yang ketiga yaitu stabilitas jumlah pegawai. Jadi selama beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Selanjutnya yaitu pengertian formasi pegawai. Jadi formasi pegawai sendiri merupakan jumlah dan susunan pangkat yang dibutuhkan dalam sebuah satuan organisasi negara untuk menjalankan tugas pokoknya dalam periode waktu tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyusunan formasi itu memastikan bahwa setiap suatu organisasi mempunyai jumlah dan kualitas pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan jabatan serta mematuhi norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu sistem penyusunan formasi. Itu terdapat 2. Yang pertama ada sistem yang sama dan yang kedua adalah sistem ruang lingkup. Sistem sama itu merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua suatu organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua itu ada sistem ruang lingkup.
di mana sistem ruang lingkup ini merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Selanjutnya yaitu metode formasi. Nah, metode formasi sendiri dalam administrasi kepegawaian adalah cara untuk menghitung jumlah dan jenis kebutuhan sumber daya manusia. Jadi berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan. Salah satu metode yang umum digunakan dalam metode adalah metode beban kerja. Jadi yang dapat diidentifikasikan beberapa faktor. Yang pertama itu ada hasil kerja, yang kedua ada objek kerja, yang ketiga ada perawatan kerja, dan yang keempat ada tugas per jabatan. Hasil kerja sendiri merupakan jumlah dan jenis hasil yang harus dicapai oleh setiap unit kerja atau organisasi. Misalnya, jika suatu departemen harus menyelesaikan sejumlah proyek dalam waktu tertentu, maka formasi pegawai perlu disesuaikan dengan beban kerja yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut. Terus yang kedua ada objek kerja. Jadi objek kerja ini merupakan jenis objek yang dikerjakan oleh suatu unit atau individu. Contohnya adalah di sebuah perusahaan manufaktur, formasi pegawai mungkin akan disesuaikan dengan jenis produk yang diproduksi atau diproses. Terus yang ketiga ada peralatan kerja. Jadi peralatan kerja ini mengacu pada teknologi tertentu yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi jika suatu pekerjaan melakukan penggunaan peralatan yang canggih atau spesifik, formasi pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Terus tugas per jabatan. Jadi tugas per jabatan ini yang dimaksud adalah kompleksitas atau tingkat tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi. Jadi jabatan-jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks mungkin memerlukan formasi pegawai yang lebih besar atau kualifikasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pegawai. Jadi analisis kebutuhan pegawai ini merupakan proses sistematis untuk menentukan jumlah dan juga kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi. Jadi hal ini tuh bertujuan agar pegawai memiliki tugas yang jelas dan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang ditentukan. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh suatu unit organisasi seperti pengetikan, terus juga pemeriksaan, penelitian, dan juga perawatan. Terus yang kedua ada sifat pekerjaan. Jadi berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas seperti pekerjaan dilakukan dalam jam kerja biasa atau memerlukan kehadiran 24 jam. Jadi sifat pekerjaan ini mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan. Terus yang ketiga itu ada analisis beban kerja dan peperkiraan kapasitas seseorang pegawai dalam jangka waktu tertentu. Itu yang dimaksud adalah melibatkan perhitungan atau pengalaman yang menentukan frekuensi rata-rata pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi hal ini tuh penting untuk memperkirakan jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan beban kerja. Gitu. Terus yang keempat ada prinsip pelaksanaan pekerjaan. Itu menentukan apakah pekerjaan dilakukan oleh unit organisasi sendiri atau diborongkan kepada pihak ketiga. Hal ini mempengaruhi kebutuhan pegawai dalam organisasi. Terus yang terakhir ada peralatan yang tersedia. Jadi yang dimaksud itu adalah memiliki pengaruh terhadap jumlah pegawai yang diperlukan, seperti karena apakah peralatan yang mutakhir dan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya yang terakhir ada pengadaan pegawai. Jadi dalam pengadaan pegawai ini merupakan proses rekrutmen pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi dan dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan dengan kesesuaian posisi dan tugas. Jadi pengadaan pegawai ini juga mencakup proses seleksi atau seleksi administrasi atau wawancara dan juga evaluasi untuk memastikan bahwa individu yang dipilih adalah yang terbaik untuk posisi tersebut. Demikian penjelasan dan juga presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.